Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Setiawati, mahasiswi STAI Al-Hikmah Jakarta, Prodi PAI semester 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi ilmu tajwid, hukum nun sukun dan tanwin untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah mikro teaching dengan dosen pengampu Bu Haja Maftuhah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang pelajaran ilmu tajwid. Anak-anak tahu apa ilmu tajwid itu? Ya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bacaan Al-Quran agar bacaan kita benar dan terindah didengar. Anak-anak, dalam ilmu tajwid itu ada yang namanya hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Jadi anak-anak, pengertian nun sukun dan tanwin. Yang pertama ibu akan menjelaskan nun sukun. Huruf nun yang tidak berharokat, artinya mati. Itu adalah nun sukun disebutnya dalam ilmu tajwid. Kemudian juga ada tanwin. Tanwin adalah harokat tambahan berupa dua harokat kasroh, fathah atau domah. Jadi dibacanya an, in, un. Gitu ya anak-anak. Gimana anak-anak bacanya? An, in, un. Iya, pinter. Jadi anak-anak, hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini ada 4. Yang pertama izhar, ikhfa, idgham, dan iqlab. Nah, ibu akan menjelaskan satu persatu hukum tajwidnya, hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama izhar. Huruf izhar ada 6 anak-anak. Alif, ha, ain, ha, ghin, kho. Alif, ha, ain, ha, ghin, kho. Iya, pintar. Jadi izhar ini hukum artinya jelas. Contohnya seperti apabila hukum nun sukun ini. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf izhar ini, maka dibacanya jelas. Contoh, an, amta, min, ghislinin, min, khaufin. Gitu ya anak-anak. Gimana anak-anak, diulangi? Ya, jadi itu bacanya jelas ya anak. Tidak memantul seperti ana, amta. Itu salah ya anak-anak. Atau didengungkan an, amta. Itu salah lagi ya anak-anak. Jadi yang jelas itu an, amta. Nah, sekarang ibu akan membahas tentang ikhfa. Ikhfa artinya samar atau mendengung. Nah, huruf ikhfa ini paling banyak ya anak-anak. Ada 15. Terdiri dari ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dod, tozo, fa, qaf, kaf. Jadi apabila huruf ikhfa ini bertemu dengan nun sukun atau tanwin, maka bacaannya disamarkan. Contohnya ya anak-anak, situ, zartahum. Nah, gitu anak-anak. Jadi didengungkan. Dengungnya 6 harokat sebanyak 5 harokat. Nah, sekarang idgham. Idgham terbagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan. Jadi yang idgham bi gunnah dengung dan idgham bila gunnah tanpa dengung. Idgham bi gunnah ada 4 huruf, ya, nun, mim, waw. Contohnya khayrayyarahu, qauman nakasu. Itu ya anak-anak. Kemudian ada contoh idgham bila gunnah. Contohnya seperti khairul laka, ghafurur rahimun. Lanjut ke hukum iqlab, artinya mengganti. Huruf iqlab cuma ada 1 anak-anak, yaitu ba. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka menjadi bunyinya mim dengan dengung. Nun sukun apabila berhadapan dengan ba, mim ba'dihim siqaqim ba'idin. Didengungnya itu sama ya anak-anak, 5 harokat.
Nah, sekian pembelajaran hukum unsukun dan tanwin. Mudah-mudahan anak-anak mengerti semuanya ya. Jadi anak-anak, pentingnya mempelajari ilmu tajwid yaitu untuk suatu bentuk penghormatan terhadap firman Allah. Memahami hukum bacaan membuat bacaan lebih indah dan benar. Nah, hukum bacaan nun sukun dan tanwin, jadi anak-anak ada berapa? Ada 4 ya. Izhar, ikhfa, idgham, dan iklab. Jadi setiap hukum memiliki cara membaca yang berbeda dan penting untuk dikuasai agar bacaan Al-Quran menjadi lebih baik. Oke anak-anak, sekian materi dari Ibu pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.